Let's fucking go. Ew! Baby night! Let's see you grow your fucking... Di awal film, kita diperlihatkan seorang laki-laki menggunakan topeng aneh menggali kuburan yang sudah terbengkalai karena dirinya sedang patah hati dan galau. Menggunakan skop untuk menggali kuburan tersebut, dan ternyata orang itu sudah menjadi tulang belulang. Sampai pada akhirnya orang tersebut seperti orang gila mengajak tengkorak untuk curhat bersama. Tiba-tiba saja datanglah orang-orang dari dimensi lain untuk melakukan peringkusan terhadap orang tersebut. Kemudian kita akan mengingat masa lalu kenapa orang tersebut diburu, karena dia telah memainkan lini masa waktu dan membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal. Semua kejadian buruk yang telah menimpa teman-temannya sehingga semuanya telah diubah menjadi kejadian baik. Kemudian kita akan melihat seorang laki-laki yang buruk rupa. Dia yang telah menghampiri kantor Avengers untuk bisa bergabung dengan tim Marvel supaya bisa menjadi pahlawan super dan bisa menyelamatkan dunia. Namun semua cerita yang telah didengar oleh manajemen, ternyata orang buruk rupa ini sedang mengarang cerita, sehingga pada akhirnya dia tidak diterima menjadi kelompok Avengers dan diusir dari ruangan ini. Find your place. Good luck. Opens. Let's go sell some certified pre-owned. Singkat waktu 6 tahun kemudian, orang tersebut yang telah ditolak menjadi Avengers, dia ada yang bernama Wade Wilson. Sekarang dia bekerja sebagai marketing mobil bekas untuk memenuhi semua kehidupan sehari-harinya. Singkat waktu setelah selesai bekerja, Wade bersama temannya akan pulang ke rumah dan akan mampir sebentar. Namun tanpa diduga, ternyata hari ini adalah ulang tahunnya Wade Wilson. Okay. Seluruh teman-temannya yang ada di penjuru dunia langsung berkumpul di kontrakannya Wade Wilson untuk merayakan hari ulang tahunnya karena sudah hampir 10 tahun mereka semua tidak bertemu. Wade langsung menunjukkan sebuah foto 10 tahun yang lalu ketika semuanya sedang bersama-sama. Pada akhirnya sekarang akan memanjatkan doa dan meniup lilin. Mr. Wilson. Kemudian Wade Wilson langsung dibawa ke suatu tempat yang katanya ini yang disebut dengan TVA atau yang disebut dengan ruang hampa di dalam waktu, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Paradox. Dia adalah seorang manajemen yang berada di TVA untuk bisa menyeimbangkan alam semesta. Singkat waktu dalam obrolannya, Wade langsung dibawa oleh Paradox ke suatu tempat untuk bisa melihat lini masa waktu yang telah dilalui oleh Wade Wilson. Ia pun langsung melihat semua layar TV yang ada di tempat ini menunjukkan bahwa akan terjadi di masa depan. Akan tetapi Paradox mengatakan bahwa semuanya bisa kita ubah. Namun Paradox meminta kepada Wade Wilson untuk menjadi peran mengubah dunia menjadi lebih baik.
Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Wade Wilson langsung meminta tukang jahit yang ada di tempat ini untuk membuatkan kostum aneh yang disebut dengan kostum Deadpool. Kemudian, Paradox langsung menjelaskan kepada Wade bahwa ketika sedang menjalin kontrak, semua teman-temannya yang ada di masa lalu akan musnah. Mendengar hal yang seperti itu, akhirnya Wade langsung menolak. Which brings us back to this. Kemudian kita kembali lagi kepada bagian ini, di mana Wade Wilson telah diburu oleh para tentara yang telah diambil dari tangan Paradox, sehingga dia pun mempunyai sebuah ide untuk bisa mengganti dirinya. Logan! Singkat waktu menggunakan handphone teleportasi, dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Wolverine. Sesuai apa yang telah dilihat dari TV masa depan, maka Wolverine langsung diajak oleh Wade Wilson untuk datang ke suatu tempat. Daripada nganggur di tempat ini dan tidak bisa melakukan apapun, Deadpool mengatakan dia harus bisa berguna. And you don't want this. Unless you want to take a deep breath through your... Let's go, Peanut. That's cool. Easy. Selang beberapa lama kemudian, setelah mampir ke tukang jahit, akhirnya Deadpool dan Wolverine langsung datang kepada Paradox untuk bisa menggantikan dirinya, dan dia ingin kembali kepada hidupnya masing-masing supaya bisa menemukan teman-temannya. Akan tetapi Paradox mengatakan bahwa kontrak sudah berjalan, dia harus bisa menjalankan apa yang akan dilakukan oleh lini masa waktu. Dengan begitu pastinya Wade Wilson tidak terima apa yang dilakukan oleh Paradox, sehingga adu cekcok pun mulai terjadi. Sampai-sampai Paradox langsung membuat keputusan bahwa Deadpool akan dikirim ke tempat sampah, di mana pembuangan para superhero yang sudah tidak berguna. Nope. Singkat waktu, akhirnya mereka berdua berada di dunia The Void, atau disebut dengan dunia pembuangan orang-orang yang sudah tidak berguna. Pastinya Wolverine langsung marah kepada Deadpool karena dia telah berada di tempat ini, sehingga mereka pun langsung melakukan pertempuran yang brutal. Let's fucking go. Ew! Baby knife! Let's see you grow your fucking head. Tanpa diduga, ketika sedang melakukan pertempuran, tiba-tiba saja sekelompok orang langsung menangkap mereka berdua, dimasukkan ke dalam sebuah kandang untuk dibawa ke suatu tempat. Entah apa yang akan mereka lakukan, pastinya ini sangatlah berbahaya sekali. Sambil melakukan obrolan, orang tersebut langsung mengatakan bahwa kita akan dibawa kepada orang yang paling mengerikan di tempat ini, karena dia sudah lama tinggal dan menghindari semua yang telah terjadi. Singkat waktu, akhirnya mereka pun telah sampai di tempat yang telah ditentukan oleh semua orang. Inilah dia penguasa The Void yang bernama Cassandra Nova. Si botak inilah yang telah menguasai The Void untuk bisa menguasai semua dunia pembuangan. Superhero yang telah dikirim ke tempat ini di bawah kakinya. Tetapi semuanya tidak berjalan dengan lancar, sehingga Cassandra langsung marah. I don't... Got him fucking killed. So mean. Kesempatan melarikan diri pun telah berhasil. Akhirnya mereka berdua terpental sangatlah jauh ke tempat tersebut, sehingga dia tidak tahu apa yang akan dilakukan. Pastinya Wolverine mengatakan kepada Deadpool bahwa dia harus kembali ke dunia nyata. Begitupun sebaliknya, mereka menginginkan dunia yang sebenarnya. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba saja seekor anjing langsung menemuinya.
Singkat waktu, ternyata seorang langsung datang menemui Deadpool. Dia mengatakan bahwa keluarganya semua ada di tempat ini. Laki-laki ini yang bernama Nazgul. Dia menginginkan anjingnya kembali karena sedang bermain di tempat. Deadpool yang terfokus pada kancut yang menonjol dan pistol yang berlapis emas membuat mereka berdua langsung melakukan perbincangan sangat akrab sekali. Maka Deadpool mengatakan kepada Nazgul bahwa dia menginginkan datang ke perbatasan untuk bisa melarikan diri dari dunia The Foil. Kemudian Nazgul langsung memberikan informasi bahwa ada mobil yang terbengkalai, entah datang dari mana, tiba-tiba saja ada di tengah-tengah rerumputan. Sehingga mereka pun mempunyai ide untuk mengendari mobil tersebut sampai ke perbatasan. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, Wolverine langsung mengatakan kepada Deadpool, apakah lini masa waktu bisa mengembalikan kita semua dan bisa memperbaiki masa lalu kita. Tetapi Deadpool belum bisa memastikan, dia hanya bisa berasumsi dan menurut pikiran sejatinya. Sampai-sampai Wolverine pun marah kembali karena telah membawanya ke tempat ini. Dia tetap saja ingin kembali dan Deadpool pun mengatakan dia pun harus kembali karena ada teman-temannya yang sedang menunggu. Di hari ulang tahun yang sangat spesial, dia tiba-tiba saja menghilang. Dengan begitu akhirnya mereka pun terus saja melakukan adu bacot sampai-sampai Wolverine tidak bisa berkata-kata dan menghina Deadpool sampai melakukan adu jotos. Say mouth. Singkat waktu dalam pertarungannya berhari-hari, akhirnya mereka pun lelah karena bertarung. Tiba-tiba saja seseorang telah mengendari mobil menuju ke suatu tempat. Sampai-sampai mereka tidak sadar ada di tempat ini. Ketika Deadpool tersadar, ternyata dia berada di suatu tempat dan ada seseorang yang datang untuk bisa melakukan penyerangan. Lalu tiba-tiba ternyata mereka semua adalah kelompok pengembara. Salah satunya ada Elektra. Dia adalah seorang assassin yang telah dibuang ke tempat ini. Dan seorang laki-laki yang bernama Red Tyrant. Dia adalah sebagai Robocop yang mempunyai kekuatan super. Dan seorang laki-laki yang menggunakan kartu. Dia adalah Remy. Dengan semuanya berkumpul di tempat ini, Deadpool pun langsung memberikan rapat paripurna kepada semua orang bahwa kita semua bisa keluar dari The Foil, yaitu tempat pembuangan ini. Dan pastinya si botak Cassandra bisa melakukan dengan pikirannya, membuka portal dan kita semua bisa selamat kembali kepada dunia masing-masing dan menjalani hidup sehari-hari sebagai manusia biasa. Semuanya langsung setuju. Salah satu dari mereka pun baru saja datang, dia yang bernama Laura. Itu adalah keturunan X-Men yang paling terakhir, satu keturunan dengan Wolverine. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung setuju dengan idenya Deadpool dan langsung berangkat. Fuck out of this place. She can get us home. She told Fucking go. Let's fucking go. Singkat waktu, mobil yang sudah dihancurkan oleh mereka berdua ternyata masih bisa digunakan menuju ke suatu tempat kediamannya Cassandra Nova untuk bisa melakukan penyerangan dan memaksa kepada Cassandra untuk membawa semua orang pulang. Selang beberapa lama kemudian akhirnya mereka pun langsung menyiapkan untuk penyerangan. Maka disinilah perang pun dimulai. Ya, pertempuran pun telah berlangsung.
di mana Deadpool dan Wolverine langsung datang ke tempatnya Cassandra untuk bisa melakukan perbincangan. Dengan santainya Cassandra mengatakan bahwa dia adalah penguasa The Void, jadi jangan sampai macam-macam. Oleh karena itu, mereka pun langsung meminta kepada Cassandra untuk bisa memulangkan dirinya. Tapi Cassandra langsung menyerangnya dengan secara brutal. Setelah semuanya tidak berdaya, Cassandra langsung mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya tidak akan pernah memulangkan siapapun. Dan dia pun langsung menusukkan jari ke dalam otaknya Wolverine melihat apa yang dipikirkan dalam dirinya. Ternyata Wolverine sedang tersesat di sebuah dunia yang tidak ada ujungnya. Tiba-tiba saja langsung masuk Cassandra ke dalam pikirannya Wolverine, mengatakan bahwa tidak ada harapan untuk seseorang yang telah gagal di dunia. Tidak ada seseorang yang telah dirindukan oleh dirinya. Semua kata-kata penyesalan, semua kata-kata putus asa langsung dilontarkan oleh Cassandra untuk bisa mencuci otaknya Wolverine tinggal di The Void. Maka mereka pun langsung melakukan perbincangan yang sangat menyedihkan sekali. Sampai-sampai Cassandra akan menguasai otaknya Wolverine untuk bisa menjadi budaknya supaya bisa melindungi dirinya. Tapi tiba-tiba saja Deadpool yang berada di luar membawa helm Honda dan menutupi kepala botaknya Cassandra. You're gonna send us home. I can't send you home unless... Dengan santainya Cassandra langsung mengatakan bahwa tidak akan pernah bisa keluar dari The Void. Tiba-tiba saja anak buahnya Cassandra langsung membunuhnya di tempat. Day after day, entire existence. Sungguh tanpa diduga, kesempatan bagi semua orang untuk membunuh sang penguasa The Void, Cassandra Nova yang sekarang hampir sekarat karena kekuatannya akan menghilang, ditutupi oleh helm Honda yang sudah rusak yang telah dibawa ketika dalam perjalanan. Singkat waktu dalam perbincangan, Wolverine mengerti dan akhirnya menyerahkan kepada Cassandra untuk membuka helmnya dan membantunya. My brother loved you. Kemudian dalam perbincangan tersebut mereka langsung bicara dari hati ke hati. Karena Cassandra yang sekarang hampir mati telah diselamatkan oleh Deadpool dan Wolverine. Sampai pada akhirnya mereka pun langsung diberikan informasi oleh Cassandra. Dia telah mendapatkan sebuah lingkaran Avengers untuk bisa teleportasi ke dunia lain. This is your way home. Racia. This heart across the way seeing you. Summer's day, night is. That's Deadpool. Singkat cerita, akhirnya Wolverine dan Deadpool langsung bertemu dengan Paradox, meminta tanggung jawab apa yang telah terjadi. Namun tiba-tiba saja lingkaran tersebut langsung muncul dan ternyata membawa Cassandra ke tempat ini. Dia pun langsung memberikan informasi kepada Paradox dan memberi tanggung jawab apa yang telah terjadi di dunia. Sampai-sampai dia mempunyai pikiran kotor untuk menguasainya. Now, you're going to make sure we're not disturbed. Kemudian Cassandra meminta kepada Paradox untuk mengaktifkan Time Raver. Karena ini yang disebut dengan penguasaan dunia. Semua lini waktu yang akan berada di tempat ini akan masuk ke dalam kepalanya Cassandra. Dan sekarang Cassandra bisa menguasai dunia. Di sisi lain kita melihat bahwa Deadpool dan Wolverine yang telah dibanting oleh Cassandra. Dia pun melihat sesuatu keluar dari lingkaran tersebut. Ternyata adalah anjing favoritnya yang telah mencium bau dari Deadpool. Bukan hanya itu, ternyata Nightpool pun langsung datang ke tempat ini mengejar anjingnya yang telah lolos. Sehingga mereka pun tercengang. Seluruh keluarga Deadpool langsung datang ke dunia nyata. Ya, entah siapa mereka semua nampaknya memakai kostum aneh yang dilakukan oleh Deadpool. Ratusan orang langsung datang ke tempat ini meminta tanggung jawab kepada Nightpool karena telah datang ke tempat ini membawa anjing peliharaannya.
sehingga mereka pun langsung melakukan pertempuran dan melakukan balas dendam kepada Deadpool yang asli. Uzi time, baby. Sungguh penyerangan yang sangat membrutal. Semua orang pun langsung mengira bahwa ini adalah perang yang kedua kalinya. Deadpool langsung membawa pistol berlapis emas untuk bisa melakukan penyerangan balik, dan kita semua harus datang ke lini masa karena Cassandra akan menguasai dunia, sehingga mereka pun tidak punya waktu untuk menceritakannya, membantai semua Deadpool. Namun tanpa diduga, ternyata semua Deadpool yang menggunakan kostum merah. Mereka semua telah regenerasi dengan cepat dan langsung utuh seperti semula. Tiba-tiba saja seseorang langsung datang menggunakan kostum aneh dengan kancut menonjol kembali. Semua orang pun langsung tercengung. Deadpool ini langsung terkemuka dengan orang tersebut, sehingga bisa mengalihkan perhatian. Semua pun langsung ingin berfoto. Di sisi lain, kembali lagi kepada Cassandra yang mempunyai niat jahat untuk menyedot semua energi Time Reaper. Menggunakan alat yang telah disediakan di tempat ini, akhirnya Cassandra mulai menyedot energi tersebut. Kemudian Deadpool dan Wolverine langsung datang kepada Paradox untuk bisa meminta saran bagaimanakah cara menghentikannya. Sambil mengancam, maka Paradox pun langsung mengatakan bahwa di bawah tanah ada sumber Time Reaper yang bisa mereka gunakan untuk bisa menyedot kembali ke dunia asal. Kemudian mereka berdua telah sampai di ruangan bawah tanah untuk bisa memberikan sebuah kenangan karena kita semua akan mati bersama. Tetapi Deadpool mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling sengsara. Dia tidak mau Wolverine mengalami hal yang seperti itu. Biarkan Deadpool saja yang menggunakannya. Tetapi Wolverine mengatakan bahwa dia belum punya tempat kembali. Teman-temannya ada di dunia lain, sedang menunggu hari ulang tahunnya Deadpool. Sehingga Deadpool tidak bisa berkata apapun dan membiarkan Wolverine untuk mengurusi semuanya, mengambil kembali sumber Time Reaper. Sehingga di sanalah mereka akan berpisah. Tetapi Deadpool berubah pikiran, dia ingin menjadi superhero. Tindakan yang sangat berbahaya jika gagal alam semesta akan musnah, di mana Deadpool terus saja berusaha untuk meraih satu kabel yang lainnya untuk bisa menyedot kembali Time Reaper yang sekarang akan dikuasai oleh Cassandra. Namun untungnya Wolverine langsung datang menolong. Sungguh kejadian yang sangat mengerikan. Akhirnya bos dari Time Reaper langsung datang untuk meminta pertanggungjawaban kepada Paradox. Dia mengatakan telah dikuasai otaknya oleh Cassandra sehingga mengaktifkan Time Reaper. Akan tetapi tiba-tiba saja Deadpool dan Wolverine selamat dari insiden mematikan. Memang sungguh tanpa diduga, sehingga Paradox pun langsung tercengang atas kedatangan mereka berdua. Maka ketua dari Time Reaper pun langsung membawa Paradox yang telah mengkhianati Time Reaper dan membawanya ke The Foil. I'll probably see you around. Probably not. Logan! Al? I'm back! Singkat waktu, akhirnya Deadpool bersama Wolverine langsung datang ke kontrakannya untuk melanjutkan pesta ulang tahun.
Semua orang pun langsung senang karena kedatangan Deadpool bersama teman barunya. Semua pun langsung berbahagia. Apalagi pada hari ini, Deadpool yang ingin melakukan CLBK kepada Vanessa. Cinta lama bersemi kembali karena sudah lama tidak bertemu. Did it for you. They save us right back. Ya, pada akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan Anda kawan-kawan semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Untung saja Deadpool dan Wolverine telah menyelamatkan alam semesta ini, sehingga kita semua masih hidup di dunia, masih bisa ngopi, makan, kencan-kencun, dan lain sebagainya. Dan kita pun masih bisa hidup sampai sekarang. Memang film yang sangat luar biasa sekali. Bagi kalian semua yang belum nonton versi 1 dan 2-nya, link ada di deskripsi dan di playlist hanya di KDAGC. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya. Dan kita akan upload setiap hari. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.